Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi Presisi, salam 3 jari. Oke, bersama saya ada Bang Haji Bahru Roji, Bung Ken, Bang Ipul, dan Bang Warbe. Kawan-kawan, para pemirsa sekalian, kemarin kita habis nonton debat paslon para kontestan di dalam Pilkada Kabupaten Bekasi, dan kita merasa bahwa perlu ada penguatan informasi yang memang menjadi arah, ya kan, sekaligus juga hal-hal yang terkait dengan informasi yang dapat dikonsumsi oleh publik. Dan pertama kali yang ingin saya tanya, sepertinya ada yang sangat bergembira nih hari ini nih, Bung Ken Arca. Terima kasih Bung Amrul. Kemarin paslon nomor 3 begitu antusias menyampaikan adanya asuransi tanaman padi, dan kemudian pemberian pupuk dan penguatan sektor pertanian di Kabupaten Bekasi. Jelaskan. Oke. Terima kasih Bung Amrul. Salam buat petani Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah malam hari ini kita sangat gembira. Bagaimana tidak, terkait dengan asuransi tanaman padi ini secara langsung dipatenkan atau disuarakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi. Sedangkan ini adalah satu harapan baru bagi kaum tani yang selama ini hanya bisa membaca dari visi dan misi. Tapi hari ini dalam debat publik terbuka diucapkan langsung oleh calon bupati dan calon wakil bupati Bekasi. Ini sebuah garansi ke depan menurut saya. Artinya apa? Artinya masyarakat tani sudah tidak lagi ragu hari ini bahwa besok akan ada asuransi tanaman padi yang asuransinya atau preminya ditanggung oleh APBD. Yang apabila besok petani gagal panen, maka petani akan memperoleh ganti tanam atau ganti rugi. Itulah kegembiraan kita hari ini, dan ini sudah kita sampaikan kepada seluruh kaum tani di Kabupaten Bekasi. Dan kaum tani menyambut baik persoalan ini dan mengucapkan terima kasih atas visinya yang sudah berpihak kepada kaum tani. Saya pikir begitu, Bung. Luar biasa. Dan kemudian bahwa artinya hari ini ada jaminan nih dari pemerintahan Kabupaten Bekasi ketika masyarakat Bekasi mau mengembangkan sektor pertanian, maka jangan takut ada kerugian. Nggak usah khawatir ke depan. Nggak usah khawatir rugi. Terkait hama, terkait gagal panen. Betul. Iklim yang berubah-ubah. Betul. Kekurangan air gimana? Betul. Kalau kekurangan air? Artinya begini, ketika kekurangan air menurut saya hari ini ada perbaikan-perbaikan. Ini kan ceritanya beda ketika petani dengan gagal panen. Seperti itu. Bisa ada air, bisa tidak. Gagal panen ini bisa terjadi. Bisa saja karena siklus, bisa saja karena hama-hama alamiah, bisa saja karena hama modern. Atas semua itu ketikanya terjadi gagal panen, ini sudah ada jaminan atau garansi dari pemerintah daerah yang coba bekerja sama dengan pihak asuransi. Yang apabila gagal panen karena sebab apapun, ini akan ada ganti rugi dan ganti tanam. Inilah yang menyebabkan para petani Bekasi gembira. Baik, mungkin luar biasa. Tapi secara teknis mungkin akan kita kaji lebih lanjut bagaimana menerapkan konsep asuransi tanaman padi tersebut ya. Kalau hari ini yang udah ada kan baru asuransi terhadap kesehatan si para petani itu udah berjalan dong. Nah, ke depan secara teknis akan ada kajian khusus dan program unggulan dari paslon nomor 3 terkait sektor pertanian. Ini adalah sesuatu yang menjadi terobosan. Dan ini harapan yang luar biasa buat kaum tani. Terima kasih Bung ya. Selanjutnya dalam debat itu juga ada pembahasan terkait dengan kebudaya Kabupaten Bekasi dalam sektor keagamaan. Hari ini saya mau berdiskusi dengan Bung Warbe. Bagaimana tuh melihat diskusi kemarin yang disampaikan oleh paslon nomor 3 bahwa tersebut adanya mendorong kegiatan perayaan Hari Besar Islam. Nah, itu yang kita garis bawahi. Kalau yang sektor yang lainnya bahwa diperlukan penguatan pada sektor pendidikan keagamaan, itu adalah sebuah program lanjutan. Tapi yang harus kita perkuat adalah pada kapasitasnya kebudayaan atau kultur masyarakat Bekasi yang memang mayoritas, ya kan,
pada penguatan keagamaan. Silakan, Ya. Bang Warbek. Kalau kita lihat debat semalam itu ya, kita melihat memang ada sesuatu yang ingin menarik kembali terkait kultur lingkungan yang ada di Kabupaten Bekasi dalam skup keagamaan. Artinya kita sangat mengingat ya, kalau kita berpikir ke belakang dulu itu 10-20 tahun ke belakang, bicara tentang bahwa Bekasi ini memang wilayah yang sangat agamis. Itu coba kita angkat kembali. Nah, kita kemarin melihat bahwa 03 ini coba untuk ada penekanan di situ, Bang. Bahwa dulu banyak orang-orang yang pada ngaji, anak-anak yang kalau sore itu bawa-bawa Al-Quran, pakai mukena, pakai kain segala macam, lewat pemantang sawah segala macam. Itu bukan hanya dongeng, itu memang dulu ada di Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun memang masih ada, masih ada di beberapa wilayah kecamatan, di 23 kecamatan itu. Tetapi tekanannya hari ini bagaimana itu mau kita angkat kembali, mau diangkat supaya bahwa Bekasi yang agamis ini bisa tercermin dalam lingkungan sektor itu gitu. Makanya kita berharap bahwa persoalan-persoalan etika yang ada di Kabupaten Bekasi ini bisa diatasi lewat persoalan-persoalan pendidikan keagamaan sejak dini. Makanya, saya ingat sesuatu. Ada di salah satu daerah dan kebetulan itu adalah komunitas yang tadi disampaikan, ada anak-anak, kalau dulu sih sebutnya langgar. Mungkin nggak semua wilayah atau semua daerah tahu dalam konsep istilah langgar kan. Kalau di Bekasi ada, itu masih ada di daerah Babelan. Kalau nggak salah, salah satu kawan kita di sana yang seperti itu, Bang Komarudin Ibnu Mikam tuh, dia masih menangani hal seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah dorongan agar kegiatan sejenis dapat kita kembangkan di wilayah-wilayah yang lain, kan gitu. Dan jangan lupa, Bung Warbek, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa salah satu tokoh besar di Kabupaten Bekasi yang juga tokoh ulama dan pejuang, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Dan itu harus menjadi inspirasi tuh buat anak-anak muda kita. Bahwa ada pejuang, ada ulama, tokoh nasional, sekaligus juga pemimpin daerah saat itu. Bahkan Pak Kiai Nur Ali itu menjadi tokoh nasional, pahlawan juga, dan dia juga pemimpin daerah. Persis. Pernah jadi bupati kan? Beliau walaupun hanya waktunya nggak terlalu panjang, tapi itu membuktikan gitu loh, bahwa pernah di Bekasi ini ada sosok yang seorang pejuang, ulama, dan sekaligus pemimpin daerah, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Dan ini harus menginspirasi nih buat kita semua. Dan banyak lagi tokoh-tokoh keagamaan yang lain yang ada di Bekasi yang juga menjadi panutan buat masyarakat di sekitarnya. Ada di Cibarusah, ada Kiai Haji Ma'mun Nawawi yang kita hormatin. Terus kemudian di daerah Sukatani ada yang namanya siapa? Kiai Durrahman. Nah itu beliau bahkan pernah didatengin sama, konon katanya, tapi emang betul faktanya, ini pernah didatengin oleh Presiden Gus Dur Abdul Rahman Wahid. Berarti kan sebenarnya kultur budaya keagamaan di masyarakat Bekasi ini sangat kuat, sangat kental. Silakan, ada statement tambahan? Ya, monggo. Saya merasa kali ini pilkada kali ini ada menjadi momen penting. Siap. Bahwa untuk menarik kembali energi keagamaan yang harus kita jadikan kultur sikap masyarakat Kabupaten Bekasi, yang dimana saya melihat dari salah satu calon, terutama 03 ya. 03 itu saya melihat dari pasangan Ade Asep itu, terutama Pak Ade ya. Saya lihat Pak Ade selain muda juga, begitu dia mengedepankan etika, sopan santun ya. Dan itu adalah bagian daripada cermin bahwa kalau yang namanya etika dan sopan santun oleh orang tersebut sudah bisa ditunjukkan, artinya pengetahuan agamanya sudah sangat cukup, ya kan? Dan artinya apa? Artinya
bahwa keberhasilan orang tua mendidik anak-anaknya itu sudah sangat berhasil. Dan ini menjadi contoh untuk kita semua. Andai misalkan kita punya pemimpin muda yang penuh sopan santun segala macam yang dimana pada saat ini stigma pemuda itu kan urakan segala macam. Tetapi hari ini dipatahkan, Bang. Sama salah satu calon pemimpin kita yang mudah-mudahan nanti jadi. Amin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pendobrak bahwa Kabupaten Bekasi adalah memang kabupaten yang agamis. Mantap. Oke, Bung Margaret, terima kasih. Tapi saya sebetulnya tidak merasa pesimis juga bahwa pemuda di Bekasi punya stigma. Tapi stigma itu memang harus kita hilangkan, bahkan kita buang jauh-jauh, bahwa anak muda di Bekasi itu atau anak muda punya kecenderungan yang urakan, jiwa bebas dan sebagainya. Saya pikir nggak seperti itu. Ini kita punya anak muda nih, Bung Ipul. Kita sebut Bung Ipul. Bung Ipul, kemarin sempat nyimak debat juga kan? Nah, itu ada pembahasan tentang kesehatan. Betul. Nah, apa yang dalam mindset kawan-kawan muda nih tentang kesehatan nih? Apa yang menjadi keperluan, kepentingan, dan terobosan yang ditawarkan oleh Paslon 3? Baik, Pak Amrul. Jadi gini, dari program Ade Asep ini yang saya lihat, jadi program ini Pak Ade ini akan membangun 2 rumah sakit daerah di wilayah Kabupaten Bekasi. Iya, rumah sakit. Khususnya di wilayah utara. Jadi besok-besok orang utara, orang selatan kalau mau ke rumah sakit daerah udah ada di wilayahnya masing-masing. Selatan kita buat 1 rumah sakit, di utara udah ada di cabang Bungin. Tepatnya di wilayah koridor tengah sudah ada di Cibitung, berarti di selatan dan di mana lagi? Di Tarumajaya. Di Tarumajaya. Di ujung Tarumajaya ya. Iya. Yang satu kan utara agak ke sisi timur ya. Ya, oke. Lanjut. Jadi orang mana-mana, orang utara, orang selatan besok-besok kalau mau ke rumah sakit enggak jauh-jauh. Dan juga di situ udah disediain poli jantung. Poli paru mungkin kedepannya bakal di agenda sama Dokter Asep. Iya, memang itu salah satu yang sudah disampaikan dalam visi misi dan program kerjanya gitu. Lanjut. Jadi di pemerintahan masa lama ini nggak terlalu diperhatikan terkait kesehatan. Mungkin nanti insya Allah kalau memang Ade Asep terpilih jadi wakil bupati dan wakil bupati Kabupaten Bekasi, akan mendorong masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mensejahterakan terkait kesehatan. Lebih sehat lagi. Dan juga ada tambahan. Jadi dari program visi misi Dokter Asep juga akan membuat rumah sakit gangguan jiwa di Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini belum ada. Keren juga tuh. Rumah sakit gangguan jiwa. Memang bagaimana memang persepsi kita terhadap suasana kejiwaan di Kabupaten Bekasi? Carut marut. Banyak orang Bekasi mungkin yang kesana kali maksudnya ke Grogol gitu. Jangan sampai bawa ke sana gitu. Iya, Bekasi harus ada yang semacam itu gitu kali ya. Bekasi harus ada. Wilayah tempuh ke Grogol itu lumayan jauh. Iya. Dan juga kita nggak menutup kemungkinan di Kabupaten Bekasi. Enggak, saya mau mempertegas lagi nih. Kenapa di Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini belum ada. Keren juga tuh. Rumah sakit gangguan jiwa. Memang bagaimana memang persepsi kita terhadap suasana kejiwaan di Kabupaten Bekasi? Carut marut. Banyak orang Bekasi mungkin yang kesana kali maksudnya ke Grogol gitu. Jangan sampai bawa ke sana gitu. Iya, Bekasi harus ada yang semacam itu gitu kali ya. Bekasi harus ada. Wilayah tempuh ke Grogol itu lumayan jauh. Iya. Dan juga kita nggak menutup kemungkinan di Kabupaten Bekasi. Enggak, saya mau mempertegas lagi nih. Kenapa mesti ada dalam persepsi Bung Ipul? Kenapa mesti ada rumah sakit gangguan jiwa di Bekasi? Silakan. Ya karena emang sekarang kita lihat nih ya, orang di pinggir jalan ini banyak orang-orang gila yang terlantar. Mungkin di tempat di sana di Grogol itu udah nggak menampung. Iya. Betul. Udah overload. Iya. Jadi kita di Kabupaten Bekasi itu harus ada jiwa untuk menampung ODGJ yang berserakan di pinggir jalan. Iya. Estetik. Oh, keren tuh. Oke. Maka dari itu saya sangat dukung program pasangan A ini. Wis, mantap. Oke.
Kita udah ngomongin pertanian, kita udah ngebahas soal kultur keagamaan di Kabupaten Bekasi, kita juga sudah mendapatkan informasi tambahan terkait kesehatan yang juga bukan cuma tentang kesehatan fisik, tapi ada kesehatan mental. Yang luar biasa. Perhatikan juga untuk kedepannya buat pasangan mental health ya. Mantap. Luar biasa. Terakhir ya, Bung Oji, saya mau tahu dong, sepanjang debat kemarin nyaksiin dong kita, ya kan, walaupun sebentar di ruangan, tapi di luar juga kan lebih meriah gitu kan. Bagaimana menurut Bung Oji tentang sikap, terus apa gestur mungkin atau ya hal-hal yang bisa kita lihat nih dari insight-nya dari paslon AA. Monggo Bang Oji. Terima kasih Pak Amrul. Dari hasil debat semalam, saya seolah melihat oase di tengah padang gurun yang gersang. Bagaimana tidak, selama ini kita dijejali oleh berita anak muda yang mentalnya, moralnya bejat gitu kan. Tapi ketika melihat sosok Ade Kudang, anak muda yang memberanikan diri mencalonkan bupati, semalam stigma itu gugur. Bagaimana kerendahan hatinya seorang Ade gitu kan, terhadap rival-rivalnya. Bagaimana Ade memberikan closing statement dengan begitu bijak dan lugasnya, sehingga bagi saya itu adalah sebuah pesan moral yang sangat bagus. Demikian Pak Amrul. Satu hal Pak Amrul. Sebentar, saya sampai terharu. Enggak, bukan terharu. Iya, Takjub. maksudnya insight tadi ya, insight message yang mau disampaikan oleh paslon AA ini terhadap dinamika komunikasi yang dibangun pada perdebatan semalam itu adalah dari sisi kita melihat ini sebuah oase. Iya. Dari apa tadi yang kita sebut, bahwa perilaku anak muda yang selama ini kita anggap ya hal-hal yang kurang baik ya, tapi ternyata kita diperlihatkan kepada sesuatu yang miliki adab luar biasa. Adab. Mungkin menjadi role model buat anak-anak muda gitu kan. Insya Allah. Dan satu hal itu ya, yang saya tuh baru menyadari begini. Ketika beliau tuh Pak Ade pernah ngomong begini ya, Bang, saya juga kan pernah jadi anggota dewan Bang. Jadi kalau persoalan apa yang pernah kita kerjakan untuk masyarakat Bekasi, saya rasa itu mah udah nggak perlu saya ceritain lah. Itu kan bagian daripada keikhlasan saya bekerja Bang. Iya betul. Masyarakat sendiri yang nilai, gitu kan. Kalau istilahnya saya mau, dia boleh bisa kan saya dagangin jadi dagangan politik saya. Biarinlah itu mah. Tapi di situ saya bilang, Masya Allah, saya bilang ini benar-benar dari lubuk hati saya. Iya benar. Iya. Kalau bicara keikhlasan kerja ya udah. Gitu kan, lakukan selesai. Jadi dia nggak mau bahas cerita dia di masa dia dulu pernah ngapain, pernah begini. Ya, kalau cuma persoalan yang dia lakukan memakai anggaran daerah mah, ya bagaimana? Gitu kan, kecuali pakai uang pribadi gitu kan. Itu emang udah wajib, Mas. Itu wajib. Tapi begini Bung, kalau saya simpulkan terkait bahasan tadi yang disampaikan Bung Haji Oji, ini memang luar biasa, begitu magnetis ya. Betul. Bang Ade Kunang ini begitu kira-kira calon bupati nomor 3. Kenapa? Kalau saya simpulkan di situ, maka di situ ada adab, mencerminkan akhlak kepemimpinan sudah diperlihatkan dalam debat publik semalam. Ini luar biasa Bung menurut saya. Saya juga merasa merasa terkesima. Saya nggak nyangka begitu sama sekali. Saya nggak nyangka gitu. Beliau mengucapkan itu gitu, yang penuh dengan adab dan kesopanan. Ini luar biasa menurut saya. Seperti itu, Bung. Iya. Ada hal lagi ya, kayak wakil ini Pak Asep Surya Atmaja itu kan sudah sangat jelas Bang. Bicara kesehatan dia dokter Bang. Iya. Bukan dibang-dibang gitu kan. Seorang dokter ngomong kesehatan ya selesai lah gitu kan. Yang kedua bicara sektor pertanian, beliau anak petani Pak. Iya. Dua-duanya. Dua-duanya anak petani juga kan. Gitu. Jadi udah selesai.
gitu. Jadi kita bisa mengukur Bang. Kalau orang yang bicara sektor pertanian, siapa tuh kira-kira yang selalu ngegerus tuh pertanian di Kabupaten Bekasi? Kan begitu kan? Betul. Ya. Betul. Nah, udah paham dah. Coba kita pikir ya. Bung Oji, aduh, saya masih ingin mendalami soal OASE ini. Jadi, bagaimana kemudian OASE ini juga harus menjadi inspirasi buat kaum muda dan terutama secara keseluruhan buat masyarakat Bekasi. Ini bagaimana caranya kita untuk mendistribusikan energi positif dari paslon nomor 3 ini buat masyarakat Bekasi? Harus bagaimana? Monggo. Coba kita pikir ya. Bung Oji, aduh, saya masih ingin mendalami soal OASE ini. Jadi, bagaimana kemudian OASE ini juga harus menjadi inspirasi buat kaum muda dan terutama secara keseluruhan buat masyarakat Bekasi. Ini bagaimana caranya kita untuk mendistribusikan energi positif dari paslon nomor 3 ini buat masyarakat Bekasi? Harus bagaimana? Monggo, Bung Oji. Yang namanya OASE tentunya harus kita jaga agar menjadi manfaat banyak orang. Bagaimana kita menjaga Bang Ade ini? Bang Asep. Bang Ade Asep. Tentunya harus kita jadikan. Harus. Jadi role model anak muda Untuk Bekasi. untuk Bekasi. Mantap. Udah tenang, ada Ade. Oke. Tenang, ada AA. Closing statement, saya minta Bung Nasep untuk merangkum apa yang kita bahas pada kali ini. Semoga ini akan menjadi pemahaman untuk audiens kita, para pemirsa, tim Bekasi Presisi. Monggo, Bung Nasep. Terima kasih. Oke, gembiralah kaum tani. Hari ini kita mempunyai harapan baru tentang bagaimana pertanian ke depan. Insya Allah ke depan kita memiliki garansi atau jaminan asuransi tanaman padi yang asuransinya ditanggung oleh APBD Kabupaten Bekasi. Oke. Terima kasih. Soal kesehatan, silakan closing statementnya. Jadi untuk orang Bekasi jangan takut kalau buat berobat di Kabupaten Bekasi udah dijamin. Mantap. Amin. Soal Soal jauh-jauh, ya. udah ada di masing-masing wilayah nanti ke depannya. Makanya pilih nomor 3. Oke, silakan Bung Albert soal budaya keagamaan di Kabupaten Bekasi. Iya. Jadi waktu debat kemarin itu ada yang bilang begini, Bang, aduh ampun dah, orang Bekasi beda banget Bang ya, gitu kan. Tapi tetap Bang tertib. Artinya apa? Ya persoalan riuh gitu kan. Militansi itu sampai berisik segala macam. Ya itu memang karakter Bang, karena semangatnya. Tapi kalau bicara ada Bang, nomor 1 Bang, Oke. nomor 2, nomor 3. Bung Haji, silakan closing statementnya soal etika dan bagaimana perilaku kita terkait dengan apa perhelatan pilkada ini. Saya kira tadi sudah saya katakan bahwa Bang Ade ini adalah role model untuk anak muda yang beradab dan berakhlak. Mantap. Mantap. Oke, itu aja. Terima kasih Bung Robek, terima kasih Bung Ipul, Bung Nasep, Bung Oji. Itu saja buat para pemirsa Bekasi Presisi. Semoga ini bisa menginspirasi dan menjelaskan apa-apa yang menjadi keinginan yang harus digali lagi terhadap paslon AA. Terima kasih. Salam nomor 3. Salam nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.